aja kebetulan. Gini nih Bu Kinan, jadi saya dapat info nih dari PPKBD gitu, kalau misalkan katanya Bu Kinan tuh ingin ber-KB. Iya betul Mbak, kan anak saya sudah 2, yang terakhir umur 2 tahun, udah cukup lah 2 anak gitu. Pagi sih udah cukup banget. Tapi kemarin udah sempat KB sih Mbak, udah sempat suntik, tapi berhenti karena lah itu Mbak, saya di jenggot teratur kok, kadang-kadang 3 bulan sekali gitu, jadi saya berhenti Mbak. Iya, terus ini mau KB lagi, bingung mau ambil yang apa Mbak? Berarti sebenarnya saya mau tanya dulu ya Mbak Kinan, putra yang paling kecil umur berapa ya? 2 tahun. 2 tahun. Berarti sebelumnya pernah ber-KB ya ini ya? Iya, suntik. KB yang suntik ya? Iya. Suntik yang berapa bulan Mbak? Yang sebulan sekali. Sebulan sekali Iya. ya. Tapi sekarang saat ini posisinya masih suntik KB atau gimana? Udah berhenti. Masih tapi nggak teratur kayak gitu loh Mbak. Kayak menurut saya kayak nggak teraturnya udah berhenti lah ya Mbak. Iya. Tapi sebenarnya nggak pengen nambah anak lagi gitu ya? Iya. Gitu. Sebelumnya pernah dengar KB selain suntik nggak Mbak? Ya banyak Mbak, ada pil, ada yang apa tuh Mbak yang ditanam itu Mbak namanya implan ya. Iya. Ada yang di situ yang di bawah itu Mbak. Iya, IUD ya. Iya. Berarti pernah dengar info-info selain KB suntik ya? Iya, cuma kemarin kan nyobanya yang suntik karena kan yang kalau pil saya kadang lupa, kalau yang lainnya saya nggak tahu ya, bukan rumor-rumornya banyak yang negatif, jadi saya nyoba yang suntik. Rumor apa tuh Bu? Rumor apa tuh Mbak? Rumornya kalau yang implan itu Mbak, implan kan yang di ini ya Mbak ya? Iya, di lengan betul, di bawah Itu lengan. katanya bisa geser-geser Pak. Bisa geser gitu ya? Iya, Implan bisa geser gitu ya? Iya, terus kalau yang pil kan itu harus teratur tiap hari Mbak. Iya, Saya betul. orangnya lupa kadang. Nanti kalau misalnya nggak minum sehari gitu gimana Mbak? Kan Bisa jadi iya gitu gitu. kan. Terus kalau yang IUD ini maaf ya yang di organ. Iya, betul. Betul. Takutnya kalau pas hubungan geser posisinya itu Mbak. Jadi gol iya, gimana tuh Mbak bahaya Mbak? Iya. Berarti sudah tahu ya tentang KB selain Iya, suntik gitu ya Mbak? tahu. Cuma belum berminat untuk itu karena banyak mitos-mitos gitu ya? Betul Mbak, banyak Iya. ibu-ibu biasa kumpul ya. Iya, kadang-kadang memang banyak sekali rumor-rumor tentang KB gitu ya Mbak yang beredar. Cuma kita harusnya cari tahu dulu sih sumbernya, karena kadang-kadang itu kan hanya katanya ya Mbak. Nah ini makanya di sini saya ingin menjelaskan gitu, katanya karena kata kader saya Mbak Kinan ini pingin sekali KB, sudah nggak pingin anak lagi tapi bingung gitu ya mau KB apa ya. Nah ini saya sarankan sih. Gimana Mbak? Sebenarnya di sini saya sarankan sih lebih ke NKJP ya Mbak. Sebenarnya kan pakai hormonal ya, suntik. Jadi KB itu ada hormonal dan non hormonal. Ada jangka panjang dan juga ada jangka pendek. Kalau yang hormonal itu yang pakai hormon ya, misalkan seperti yang suntik yang Mbak Kinan pakai ya. Terus mengatur hormon gitu ya. Iya, jadi dia modelnya itu pakai hormon dimasukkan ke dalam tubuh. Iya. Sehingga mempengaruhi siklus haidnya. Ya makanya nggak teratur ya Mbak. Makanya kenapa itu kalau pakai hormon itu jadi nggak teratur gitu. Kemudian untuk KB yang kan ada MKJP sama yang non MKJP. Kalau MKJP itu yang jangka panjang, contohnya seperti IUD tadi ya, implan, terus ada MOW atau steril ya. Kalau yang biasanya ibu-ibu taunya steril sama MOW, MOP itu khusus untuk laki-laki ya. Kalau MOW itu perempuan. Nah kalau posisi Mbak Kinan sendiri nih ya, yang anaknya sudah 2 gitu ya, sudah tidak pengen anak lagi, saya sih lebih sarankan ke MKJP ya Mbak, ke IUD atau implan gitu. Tadi yang rumornya katanya implan bisa jalan-jalan gitu ya. Nah sebenarnya kalau implan itu kan dipasangnya atau ditanamnya itu di bawah kulit. Jadi kalau dipasang di bawah kulit itu dia nggak bisa jalan-jalan. Ya karena kalau dia jalan-jalan ke seluruh tubuh itu dia itu butuh aliran darah gitu. Nah karena dia bukan di aliran darah jadi nggak mungkin jalan-jalan. Karena dia di dalamnya di bawah kulit. Iya. Jadi kemungkinan geraknya itu rendah ya, kecuali dia dimasukkan kayak transfusi lah. Nanti bisa mengalir ke seluruh bisa pindah-pindah gitu, dan dipasangnya pun itu di bawah kulit persis gitu, jadi nggak sampai ke dalam banget gitu. Mungkin jadi kalau misalkan aman sekali kalau misalkan tapi itu nggak memicu kayak sel kanker ya gitu Mbak, misalnya ditanam-tanam gitu. Enggak. Memang kalau misalkan hormonal itu lebih ke karena dia hormon gitu ya Mbak, dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Jadi memang pasti ada efek sampingnya gitu ya, seperti tadi yang saya sebutkan ya, mengganggu siklus mens gitu ya. Makanya mungkin saya lebih sarankan Bu
Mbak Kinan ini pakai IUD saja gitu. yang Kalau IUD itu di dalam rahim gitu ya, jadi dimasukkan ke dalam rahim. Tadi rumornya takut mengganggu ketika berhubungan gitu ya. Bukannya itu Iya. malah bahaya Mbak. Iya, jadi gini Mbak, sebenarnya kalau IUD itu kan ada benangnya ya. Nah, benangnya itu sebenarnya fungsinya itu untuk mengontrol posisi IUD. Kadang-kadang mungkin ada ya yang merasa ketika berhubungan itu mengganggu gitu ya. Nah, itu biasanya bisa disebabkan karena memotong benangnya itu terlalu pendek atau terlalu panjang. Jadi benangnya di Mbak. Jadi nanti ketika Mbak Kinan mau pakai IUD gitu ya, nanti bisa dikomunikasikan dengan bu bidannya atau dokternya, bisa disesuaikan kayak gitu. Jadi nanti tidak mengganggu. Karena IUD itu kan ukurannya sebenarnya kecil gitu ya, kecil sekali ditanam dalam rahim. Dan sekarang pun ada yang modelnya IUD yang sudah tidak tanpa benang gitu, jadi tidak mengganggu gitu. Kemudian ada rumor yang IUD katanya bisa tembus ke ginjal gitu ya, bisa tembus ke jantung. Ya itu karena gerak-gerak itu kan ketika misalnya maaf ya lagi ya. terdesak-desak itu kan bisa jadi naik ke atas Ya, Mbak. ya. Enggak dong Mbak, itu hanya rumor gitu ya. Ini makanya saya luruskan gitu ya. Kalau misalkan IUD itu ditanamnya di dalam rahim gitu ya. Sementara ketika mohon maaf ya berhubungan, itu kan dia hanya sampai mulut rahim saja, nggak sampai ke dalam gitu. Dia dipasangnya di atas dinding rahim. Berarti nggak kena ya Mbak? Enggak kena, paling yang kena kan yang dikeluhkan selama ini benangnya ya, karena benangnya kan memang terurai gitu kan ke bawah. Nah, paling nanti bisa dipotong saja atau diikat kayak gitu, minta sama bidannya atau dokternya. Terus IUD itu tidak akan menembus ke ginjal atau ke jantung, tenang Mbak, karena tubuh kita gitu ya, terutama rahim kita ya, itu hanya punya satu lubang gitu ya. Jadi untuk masuk dan keluar ya lewat situ gitu. Jadi nggak mungkin nembus ke atas gitu ya. Kalau nembus ke atas berarti kan jebol ini daging kan nggak mungkin ya. Nah gitu. Nah kira-kira setelah dapat informasi ini gitu Mbak, tercerahkan atau malah bingung nih gitu. Saya sih tercerahkan ya Mbak, maksudnya kayaknya perlu deh Mbak kayak gitu, ibu-ibu yang suka menyebarkan hoax-hoax kayak gitu Mbak. Betul. Perlu ini ya penyuluhannya gini biar mereka tuh tidak menyebarkan hoax loh yang belum tentu benar gitu. Saya jadi sih paham sih Mbak, nanti tertarik sih pengen yang, saya takut yang di sana mungkin saya dulunya sebenarnya ini ya takut ya karena ditanam itu kan ditanam sini ya, tapi mungkin saya mau nyoba yang IUD lah. IUD ya. Nah mungkin kalau misalkan nih karena IUD kan biasanya kan ada yang mau pasang IUD tapi malu lah Mbak gitu ya Mbak. Nah tenang aja, karena yang pasang kan bidan perempuan gitu ya, sesama perempuan. Bu bidannya pun istilahnya sudah sering lihat seperti itulah, jadi nggak ini. Terus nanti kalau misalkan Mbak malu juga takut gitu ya, nanti kita juga ada safari massal ya Mbak, pelayanan KB massal gitu. Nanti mungkin kalau ada temennya kan jadi lebih semangat ya. Nah jadi nggak malu gitu, nanti bisa ikut safari massal. Nanti boleh nanti saya infokan ke ibu komplek ya. Oh iya, nanti bisa menghubungi ke PPKBD desa ini ya Mbak ya. Oke, Ya siap. Terima kasih Mbak Ya, Kinan. terima kasih ya Mbak Hana.